Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ulan Sari. Saat ini saya berada di dalam mobil OTW menuju ke Yogyakarta untuk menghadiri acara keluarga. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, mari kita berdoa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, teman-teman semua, bila kita bepergian maka ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan, yaitu ketika berada di dalam rumah kita berwudu dulu sebelum keluar rumah. Kemudian kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Nah, setelah sholat sunnah 2 rakaat, lalu kita keluar rumah, berdoa keluar rumah, dan jangan lupa kita sedekah untuk menghindarkan diri dari mara bahaya dan musibah. Setelah itu kita menaiki kendaraan dan berdoa untuk bepergian. Nah, begitu ya teman-teman di rumah. Kalau kita berpergian ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa selama perjalanan kita harus selalu berzikir, membaca doa, ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sia-siakan waktu selama masa perjalanan. Oke. Nah teman-teman semua, sekarang di sebelah saya ada Azril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kita berzikir, berdoa, maka selama perjalanan ini kita isi dengan tebak-tebakan ya Dek ya? Ya. Tebak-tebakan, kemudian sambung ayat ya, supaya kita bisa tetap belajar selama dalam perjalanan. Supaya apa? Supaya waktu kita bermanfaat. Siap Azril? Insya Allah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Kita sweet dulu. Siapa yang mulai? Oke, yuk kita sweet dulu. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Siapa dulu nih? Kamu. Wait. Kamu yang menang. Aduh, mama. Ya. Nah, kamu batu. Kamu batu, mama kertas. No, kamu batu, mama gunting. Kamu yang menang. Iya. Kamu yang menang. Berarti siapa duluan? Mama duluan. Oh, aku duluan. Oke. Saya duluan ya teman-teman. Adik yang kasih tebakan, mama yang jawab. Oke. Oke. Soal pertama. Oke, saya ambil kertas dulu ya. Oke. Saya baca dulu. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Oke. Bunyi surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, satu-satu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardik anak-anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan atau menolong fakir miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, itu tadi ya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Jadi itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama dalam surat Al-Ma'un, yaitu yang suka menghardik anak yatim, yang tidak mau menolong fakir miskin atau memberi makan fakir miskin, dan orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang suka riya dalam beribadah, dan orang yang enggan memberi bantuan. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Soal yang kedua, sebutkan ayat di dalam surat An-Nazi'at yang menunjukkan puncak kekufuran Fir'aun. Baik. Surat An-Nazi'at yang menunjukkan puncak kekufuran Fir'aun ada di dalam ayat 24 yang berbunyi faqala anna rabbukumul a'la. Pada saat itu Nabi Musa berusaha mendakwahi Fir'aun untuk mengakui bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Akan tetapi setelah Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dan mendakwahi Fir'aun,
Fir'aun mendustakannya dan dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu dia mengumumkan di hadapan mereka semua, Anna Rabbukumul A'la, yang artinya akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Dan di situ adalah puncak dari kekufuran Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Oke, sekarang soal yang ketiga. Sebutkan ciri-ciri orang yang tergolong masuk neraka di dalam surat An-Naziat. Ada di dalam ayat keberapa? Baik, di dalam surat An-Naziat ayat 37, 38 dan 39. Di situ disebutkan. Oke, kita mulai dari ayat 37. Fa'amma man tagha. Kemudian dilanjut, wa asarul hayatad dunya fa innal jahimma hiyal ma'wa. Oke. Fa amma man tagha, maka orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka di nerakalah mereka akan dikembalikan atau bertempat tinggal. Nah, itulah ciri-ciri orang yang akan menghuni neraka, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia. Oke, sekarang kita lanjut soal yang keempat. Oke, soal yang keempat saya bacakan dulu ya. Oh, lanjutannya yang tadi teman-teman. Sebutkan ciri-ciri orang yang masuk surga di dalam surat An-Naziat. Nah, tadi kan sudah kita baca ayat 37, 38 dan 39. Nah, sekarang lanjutannya yaitu ciri-ciri orang yang masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri, menahan keinginannya dari hawa nafsu, maka sungguh-sungguh di surgalah tempat tinggalnya. Jadi ternyata di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang menghuni surga adalah orang yang selalu takut kepada kebesaran Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala, dan mampu menahan hawa nafsunya. Dan itulah yang akan menghuni surga. Baik, sekarang soal yang kelima. Saya bacakan dulu soalnya. Sebutkan ada di dalam surat apa doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi bani li'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Baik, doa ini ada di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Doa ini dibacakan oleh Asyah binti Muzahim, yaitu istri dari Fir'aun. Ketika Fir'aun mengetahui keimanan istrinya, yaitu Asyah binti Muzahim, maka marahlah Fir'aun. Lalu Asyah ini dihukum, kemudian akan dibunuh, dibawa ke sebuah bukit dan akan ditimpakan sebuah batu besar. Lalu setelah melalui penyiksaan dan akan ditimpakan sebuah batu besar, maka Asyah berdoa kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang saya bacakan tadi, yang artinya, ya Tuhanku, bangunkan aku sebuah rumah di sisimu di dalam surgamu, selamatkanlah aku dan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, itu adalah doa dari Asyah binti Muzahim yang ada di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Baik, sekarang giliran buat di Azril. Soal yang pertama, siapakah Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sama Nabi Muhammad. Nabi Nuh,
Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Soal yang kedua, apakah yang dimaksud dengan Abul Anbiya? Bapak para nabi. Bapak para nabi. Siapakah yang disebut bapak para nabi itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat nggak putra beliau yang dibawa ke tanah Mekah dan ditinggalkan di sana bersama ibunda Hajar? Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Baik, soal yang ketiga, siapakah nama sahabat Rasulullah yang bergelar Syaifullah? Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid. Syaifullah artinya pedang Allah. Beliau adalah panglima yang gagah perkasa dan selalu memenangkan peperangan, ya. Sekarang soal yang keempat. Sebutkan salah satu ayat di dalam surat Al-Mulk yang menjadi inspirasi bagi ilmuwan Islam yang bernama Ibnu Firnas untuk menciptakan pesawat terbang. Ada di dalam ayat keberapa? 19. Ayat 19. Baik, bunyinya bagaimana? Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Iya, betul. Ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Itu ada di dalam surat Al-Mulk ayat 19. Baik, soal yang berikutnya, siapakah nama putra dan putri Rasulullah SAW? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kusum. Iya, pinter, Masya Allah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Umi Kulsum. Itu nama putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal yang berikutnya lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu di antara dua Umar. Siapakah yang dimaksud dengan dua Umar ini? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Nah, saat itu ada dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Akan tetapi qadarullah, Allah memilih Umar bin Khattab yang kemudian masuk Islam dan menjadi mujahid sebagai pembela Islam yang paling gigih di sisi Rasulullah. Siapakah Umar bin Hisham? Umar bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal, ya. Jadi karena doa Rasulullah lah yang akhirnya mendatangkan cahaya Islam kepada Umar bin Khattab. Nah, sekarang yang terakhir, tebak-tebakan nomor ayat dalam surat An-Naba, ya. Ini agak panjang. Kita akan berhitung matematika, kemudian sebutkan ayatnya. Oke. 5 kali 2 berapa? 10. Sebutkan ayat 10. Waja'alnal laila libasa. Iya, waja'alnal laila libasa. Tadi berapa? 10.
10 ditambah 5 berapa? 15. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Iya, pintar. Linukhrija bihi habbaw wa nabata. Tadi 15. Oke. 15 kali 2. 15 kali 30. 30. Ayo ayat 30. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Fazuku falan nazidakum illa azaba. 30. Kalau 30 dikurangi 10 ada berapa? 20. Oke, 20 apa bunyinya? Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Iya, pintar. Oke. Tadi 20. 20 kali 2 berapa? 40. Oke, sebutkan ayat 40. Ayat yang terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qadamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu